Rumah jadi angker gara-gara ada yang kecelakaan. Wah, ini parah banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpulnya, menakut mendingan skip aja. Jadi ini gue dapet kiriman cerita dari seseorang bernama Najah. Ini gue nggak tahu ya Najah ini cewek atau cowok. Cerita ini terjadi di tahun 2017 di rumahnya yang ada di daerah Tangerang. Jadi rumahnya Najah ini ada di pinggir jalan. Bentukannya ruko gitulah, karena di lantai satunya, di lantai bawah, orang tuanya Najah itu buka warung kelontong. Di tahun 2017 itu, ketika ibunya ini lagi jaga warung, tiba-tiba dia itu ngedenger suara tabrakan yang bener-bener kenceng banget. Diceklah tuh sama ibunya, soalnya di depan rumahnya juga langsung rame. Ternyata ada kecelakaan antara motor dan mobil. Nah, kecelakaan itu menyebabkan pengendara motor itu adalah suami istri langsung meninggoy di tempat. Kejadian kecelakaannya itu benar-benar tepat di depan rumahnya Najah. Rame lah tuh. Terus setelah beberapa jam TKP ini baru bersih. Tapi masih ada sisa-sisa bercak-bercak darah yang udah ditutupin pakai pasir. Entah berhubungan dengan kecelakaan itu atau enggak, rumahnya Najah nih 2 hari kemudian, itu hawanya jadi berubah total. Yang tadinya adem-adem aja, kok sekarang hawanya itu jadi agak-agak panas, sumpek dan agak-agak serem gitu. Jadi di lantai bawah itu kan full warung ya. Jadi keluarganya Najah ini tinggal di lantai 2. Kamarnya Najah itu ada di bagian depan. Jadi kalau dari kamarnya itu ada jendela yang bisa langsung ngelihat ke arah jalanan. Di malam kedua setelah kecelakaan, sekitar jam 8 malam, ketika Najah ini lagi di kamar, dia itu tiba-tiba mencium bau anyir darah. Di situ Najah ini mikir, ini kok ada bau darah ya? Padahal itu kan kecelakaannya udah 2 hari yang lalu. Bekas darahnya juga udah bersih sekarang. Tapi kok tiba-tiba kecium lagi? Dia iseng lah, dia buka gorden ngelihat ke arah jalanan. Pada saat itu kondisinya masih lumayan rame. Tapi Najah ini ngelihat di seberang rumahnya itu ada 2 sosok. Satu sosok laki-laki dan satu sosok perempuan. 2 sosok ini berdiri di seberang jalan. Posisinya kayak orang lagi pengen nyebrang. Diliatin terus tuh sama si Najah. Tapi pas jalanan udah sepi, kok ini 2 orang nggak nyebrang-nyebrang juga. Jadi cuma diem doang dan pegangan tangan gitu aja. Agak aneh nih kata si Najah. Tapi ya udahlah, nggak dipikirin. Dia langsung tiduran pada saat itu. Tengah malamnya sekitar jam 12:30 malam, si Najah ini kebangun gara-gara bapaknya itu teriak kenceng banget. Najah buru-buru ke kamar orang tuanya. Nah di situ kelihatan banget tuh bapaknya mukanya pucet, udah keringatan gede-gede banget. Terus pas ditanya nggak mau jawab apa-apa. Najah cuma langsung disuruh udah tidur. Udahlah akhirnya Najah itu tidur. Nah besok paginya si bapaknya ini baru cerita. Iya yang belum tahu, gue itu punya channel YouTube. Isinya cerita-cerita horor juga kayak gini. Cuma jauh lebih panjang, lebih detail, dan lebih serem. Pokoknya lebih seru lah dari cerita-cerita di TikTok. Kalau kalian penasaran dan pengen dengerin cerita horor yang jauh lebih panjang, setelah dengerin cerita ini, langsung main ke YouTube gue ya. Kalian pasti ketagihan. Oke, lanjut. Jadi pas malam-malam itu jam 12:30, bapaknya ini pengen ke toilet, pengen buang air kecil. Dia buka pintu toilet, dia buka tuh tutupan kloset duduknya. Tahu kan kalian yang kayak gini nih, dibuka tuh sama bapaknya Najah. Pas dibuka gini, pas lagi pengen kencing, tiba-tiba dari toiletnya itu muncul kepala. Yang muncul itu kepala laki-laki. Itu kepala ngeliat ke arah bapaknya Najah, terus sambil ketawa-tawa. Wah itu bapaknya Najah panik kan, langsung teriak, terus langsung lari ke kamarnya. Merinding gua. Ternyata nggak sampai situ doang. Pas malam berikutnya, bapaknya ini baru pulang kerja sekitar jam 9 malam. Dia naik tangga tuh dari bawah pengen ke kamar. Pas lagi naik tangga ini, dia ngeliat di ujung tangga tuh di atas ada sosok laki-laki yang mungkin sama dengan yang di toilet, lagi diri nungguin dia. Begitu bapaknya Najah ini ngeliat sosok laki-laki itu jalan ke arah kamarnya Najah, dikejar tuh sama bapaknya Najah. Tapi hilang. Tapi untungnya setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Gila serem banget ya. Kalau menurut kalian, sosok-sosok yang muncul di rumahnya Najah itu adalah sosok-sosok yang kecelakaan atau bukan? Tolong komen ya.